Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Terdengar, Mei. Baik, terima kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan ridhonya kita dapat berpresentasi pada pagi kali ini. Sholawat serta salam tak lupa juga kita curahkan pada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bunda Sri Mariani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik dan juga rekan-rekan kelas A yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Medita Hidayat dengan NPM akhir 041 selaku moderator dari kelompok 8 yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yang pertama yaitu ada Septi dengan NPM akhir 001, Yosri dengan NPM akhir 028, dan juga Hanif dengan NPM akhir 065. Susunan acara yang akan dilaksanakan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pembukaan, lalu yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi diskusi, dan yang keempat penutup. Untuk memanfaatkan waktu, marilah kita buka acara presentasi kali ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Yosri. Kepada Yosri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi mengenai pengertian kecerdasan serta latar belakang kecerdasan menurut taksonomi Bloom. Yang pertama, latar belakang kecerdasan. Berdasarkan taksonomi Bloom, kecerdasan seorang anak harus dibangun pada 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang nanti 3 ranah tersebut akan diperjelas oleh rekan-rekan penyaji. Lalu taksonomi berasal dari 2 kata, yaitu dalam bahasa Yunani, tasein yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Jadi taksonomi berarti klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Selanjutnya. Nah, lalu pengertian kecerdasan. Kecerdasan merupakan sebuah konsep yang dapat mengintegrasikan seluruh teori dan penelitian dalam psikologi kognitif. Menurut 14 psikologi pada tahun 1921, kecerdasan terutama mencakup kemampuan seseorang untuk belajar dari pengalaman. Nah, lalu yang kedua, kecerdasan itu mencakup pada kemampuan seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Lalu, pada 24 psikolog kognitif secara profesional aktif dalam penelitian intelijen. Selanjutnya. Nah, berarti kecerdasan merupakan kebutuhan manusia yang digunakan untuk berpikir rasional, memahami dunia, dan mengatasi tantangan hidup. Lalu, kecerdasan manusia juga dapat diartikan sebagai kemampuan manusia dalam memahami berbagai situasi, menerapkan inovasi, dan menemukan solusi. Nah, lalu menurut Gardner pada tahun 2003, bahwa kecerdasan itu tidak memandang pada hasil skors atau hasil tes semata, tetapi kecerdasan itu dapat dilihat dari kemampuan menghasilkan sesuatu, lalu pada kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan untuk menciptakan, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu baru yang nantinya akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada yang sudah sampaikan materi. Selanjutnya, mengenai ranah kognitif akan disampaikan oleh saya sendiri. Ranah kognitif ini melibatkan keahlian sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Proses kognitif mencerminkan langkah-langkah berpikir yang harus dikuasai oleh siswa untuk menerapkan teori dalam praktek.
Nah, domain pengetahuan atau kognitif dalam teori taksonomi Bloom ini berkaitan dengan ingatan, lalu berpikir, dan juga proses-proses penalaran. Disampaikan oleh Anderson pada tahun 2001 bahwa teori taksonomi Bloom ini mengalami revisi. Teman-teman bisa melihatnya di Salindia ya. Nah, ada dua hal yang diubah dalam dimensi proses kognitif. Yang pertama yaitu perubahan urutan tingkatan proses kognitif, sintesis, dan evaluasi, dan perubahan penamaan tingkatan sintesis. Yang kedua ada simbolisasi dari penamaan proses kognitif dari nomina menjadi verba. Lalu perubahan atau revisi taksonomi Bloom ini juga menunjukkan perubahan yang mencerminkan bentuk pemikiran yang lebih aktif dan juga lebih akurat. Nah, Anderson juga mengusulkan pada tahun 2001 bahwa dimensi proses kognitif yang baru ini menjadi mengingat, memahami, lalu mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Proses kognitif sintesis menjadi mencipta dan ditempatkan sebagai urutan yang tertinggi dalam proses kognitif. Nah, penguasaan ranah kognitif oleh peserta didik mencakup perilaku yang menunjukkan aspek intelektual seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Pengetahuan dan keterampilan peserta didik dapat diidentifikasi dari perkembangan teori yang dimiliki oleh mereka serta kapasitas berpikir peserta didik untuk menyimpan informasi baru yang ia dapatkan. Lalu sebagai contoh, ketika peserta didik baru mempelajari mengenai definisi drama, teater, dan juga tata panggung, peserta didik yang memiliki ranah kognitif yang kuat dapat menghafal dan memahami definisi-definisi tersebut secara lebih cepat dan lebih tanggap dibanding dengan peserta didik yang memiliki ranah kognitif yang rendah. Kemampuan peserta didik juga dalam mengingat teori baru yang mereka pelajari juga sangat kuat ketika peserta didik tersebut memiliki ranah kognitif yang kuat. Materi selanjutnya mengenai ranah afektif akan disampaikan oleh Septi. Kepada Septi, saya persilakan. Semangat, minat, motivasi, dan sikap. Nah, 5 kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks. Nah, itu terdapat di Salindia ya, teman-teman. Ada receiving. Receiving itu apa sih namanya? Receiving itu penerimaan ya. Penerimaan. Kategori ini merupakan tingkat afektif yang paling rendah gitu, yang meliputi penerimaan masalah, situasi, gejala, dan keyakinan secara pasif gitu. Nah, penerimaan ini semacam kepekaan dalam menerima rangsang atau stimulasi dari luar yang datang pada seorang peserta didik itu. Nah, hal ini dapat dicontohkan dengan sikap peserta didik ketika mendengarkan penjelasan dari pendidik gitu, dengan seksama, di mana mereka bersedia gitu menerima nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka dan mereka memiliki kemauan untuk menggabungkan diri atau mengidentifikasi diri dengan nilai itu. Selanjutnya itu ada ranah responding ya. Responding yang kedua ini atau merespon. Kategori ini berkenaan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau respon ya, sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat gitu. Atau dapat pula dikatakan bahwa menanggapi ini suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikut sertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Nah, hal ini dapat dicontohkan dengan ketika merespon seseorang gitu ya. Nah, selanjutnya ada valuing ya, yang ketiga. Nah, kategori valuing ini atau penilaian, disebut juga penilaian, berkenaan dengan memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Nah, peserta didik itu tidak hanya mau menerima
tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, tetapi berkemampuan pula untuk menilai fenomena itu baik atau buruk gitu. Selanjutnya ada organization ya, atau organisasi ya, mengelola. Nah, kategori organization atau mengelola ini meliputi konseptualisasi, pemantapan, dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Nah, hal ini dapat dicontohkan dengan kemampuan menimbang gitu, akibat sebab akibatnya gitu, positif dan negatif dari suatu permasalahan gitu. Nah, yang terakhir ada yang paling tinggi ini characterization atau karakteristik. Nah, kategori ini berkenaan dengan keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang memengaruhi pola kepribadian dan tingkah laku. Nah, proses internalisasi nilai menempati urutan tertinggi dan dalam hierarki nilai. Nah, hal ini contohkan dengan bersedianya mengubah pendapat gitu, atau seperti orang yang memiliki integritas gitu, teman-teman ya. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hanif yang sudah menyampaikan materinya. Mohon maaf teman-teman, tadi saya salah menyebutkan nama. Selanjutnya, mengenai ranah psikomotorik akan disampaikan oleh Septi. Kepada Septi, saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada Septi yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya mengenai kecerdasan majemuk akan disampaikan kembali oleh Yosri. Kepada Yosri saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator telah mempersilakan saya untuk melanjutkan materi mengenai kecerdasan majemuk serta kecerdasan linguistik. Selanjutnya, Salindia. Oke, kecerdasan majemuk. Kecerdasan menurut pandangan multiple intelligence, Gardner dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama, yakni kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata, lalu kemampuan untuk menghasilkan persoalan baru, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Nah, pengertian tersebut masih sama dengan pengertian kecerdasan sebelumnya yang telah saya jelaskan, yaitu mengenai mengacu pada 3 komponen tersebut. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah, membuat persoalan baru, dan menciptakan sesuatu. Selanjutnya. Sebelumnya. Maaf. Nah, lalu menurut teori kecerdasan majemuk, setiap siswa ini memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, siswa akan lebih mudah menangkap dan memahami suatu pelajaran jika penyampaian materi sesuai dengan jenis kecerdasan yang menonjol pada diri siswa. Nah, contohnya seperti jika siswa memiliki jenis kecerdasan yang menonjol dalam intelijensi musikal misalnya. Nah, maka dia akan lebih mudah memahami mata pelajaran tersebut. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Siswa memiliki jenis kecerdasan yang menonjol dalam kecerdasan. Nah, hal tersebut dapat dikembangkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi tidak menutup kemungkinan jika kecerdasan musikal itu tidak dapat dikembangkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, lalu kecerdasan siswa itu di kelas sangat beragam dan tugas guru dalam bidang studi apapun perlu memasukkan dan mengolah materi yang akan diajarkan sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki siswa tersebut. Nah, kecerdasan majemuk ini bukan hanya dimiliki oleh murid, tetapi dimiliki juga oleh guru. Nah, biasanya pada guru ini memiliki kecerdasan yang tertentu. Misalnya cenderung menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kecerdasan secara terus-menerus. Lalu, guru yang menonjol pada intelijensi linguistik akan lebih suka mengajar dengan menggunakan model intelijensi seperti itu, seperti menggunakan metode ceramah, lalu membaca, dan lain sebagainya. Nah, lalu strategi pembelajaran teori kecerdasan majemuk juga berdampak pada rangkaian kegiatan pembelajaran lainnya, seperti pengaturan kelas, evaluasi, dan fasilitas yang ada. Nah, lalu selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kecerdasan linguistik. Intelijensi linguistik atau kecerdasan linguistik merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa atau berkomunikasi. Nah, hal ini meliputi kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan, serta berpikir dalam bentuk kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks. Nah, seorang anak yang memiliki intelijensi linguistik yang tinggi akan berbahasa lancar maupun baik dan lengkap, itu akan mudah mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berbahasanya. Nah, kecerdasan linguistik ini berkaitan dengan kemampuan berbicara. Nah, kecerdasan linguistik juga nampak pada orang seperti
pelawak, politisi, lalu penyiar radio, lalu kegiatan yang cocok bagi orang memiliki intelijensi linguistik juga terdapat pada misalnya sastrawan, lalu editor, pencipta puisi, jurnalis, dan lain sebagainya. Kecerdasan juga berkaitan dengan kemampuan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Nah, berhubungan erat dengan hasil belajar seseorang, sehingga jika kecerdasan linguistik ini dimiliki oleh seseorang, maka hasil belajar siswa pada mata pelajaran berbahasanya akan lebih tinggi gitu. Lalu, kecerdasan linguistik sangat diperlukan dalam menyampaikan suatu gagasan, entah itu pemikiran, keinginannya, maupun pendapat. Nah, lalu dengan melatih kecerdasan linguistiknya, maka kemampuan pada seseorang dalam bersosialisasi, baik lisan maupun tulisan, akan lebih mudah dan lebih baik. Nah, lalu adapun ciri-ciri selanjutnya. Adapun ciri-ciri kecerdasan linguistik. Ya, ciri-ciri kecerdasan linguistik yaitu diantaranya kemampuan lebih dalam menguasai bahasa asing. Nah, seseorang yang pintar atau memiliki kemampuan dalam mengolah kata tentu saja dapat memiliki kemampuan untuk mengingat banyak kata. Lalu yang kedua, ada kemampuan untuk mendengar dan merespon setiap suara. Kemampuan dalam berbicara secara luas dengan lawan jenis tanpa menggunakan kata-kata yang berbelit-belit atau sulit dimengerti, serta menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, menyesuaikan dengan siapa kita pembicaraan kita didengar, maka kecerdasan linguistik ini dapat menilai ejaan dan juga dapat menilai aturan tata bahasa serta penggunaan bahasa yang benar juga teliti. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yosri yang sudah menyampaikan materinya. Melanjutkan materi Yosri mengenai kecerdasan majemuk. Saya di sini akan menjelaskan kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika pada dasarnya melibatkan kemampuan untuk menganalisis masalah secara logis, menemukan atau menciptakan rumus-rumus atau pola matematika dan menyelidiki sesuatu secara alamiah. Ada juga secara awam menjabarkan kecerdasan ini sebagai kecerdasan ilmiah karena berkaitan dengan kegiatan berpikir atau berargumentasi secara induktif dan deduktif. Nah, berpikir dengan bilangan dan kesadaran terhadap pola-pola abstrak. Nah, anak yang memiliki nilai tinggi untuk kategori kecerdasan ini senang melakukan eksperimen untuk membuktikan rasa penasarannya dengan cara mengajukan pertanyaan atau melakukan aksi eksperimental. Anak yang seperti ini adalah anak yang selalu yakin bahwa semua pertanyaan memiliki suatu penjelasan rasional yang masuk akal, sehingga sering lebih merasa nyaman berhadapan dengan sesuatu yang dapat dikategorisasi, diukur, dianalisa, dan ditilik kuantitasnya dalam berbagai cara. Kecerdasan logika matematika juga terikat erat dengan kecerdasan linguistik yang tadi Yosri jelaskan, terutama dalam kaitannya dengan penjelasan alasan-alasan logika. Nah, menurut Jean Piaget, pada tahun 2003, proses berpikir seseorang dengan tipe kecerdasan logika matematika di atas rata-rata ini sangat didukung oleh kriteria empiris. Bagian otak tertentu menjadi lebih dominan bekerja saat melakukan kalkulasi matematis dibanding dengan bagian otak lainnya. Semakin tinggi tingkat usia seseorang, maka kegiatan yang mereka geluti semakin bersifat abstrak, sehingga anak yang memiliki kecerdasan logika matematika yang tinggi biasanya memilih profesi yang mengandalkan abstraksi dan logis simbolis seperti peneliti, pemikir, atau insinyur. Lalu selanjutnya yaitu kecerdasan visual spasial. Kecerdasan spasial menurut Gardner, sebagaimana dikutip oleh Agus Effendi pada tahun 2002
pada tahun 2005 adalah kemampuan untuk memberikan gambar-gambar atau imaji-imaji serta kemampuan dalam mentransformasikan dunia visual spasial, termasuk di dalam kemampuan menghasilkan imaji mental dan menciptakan representasi grafis, berpikir 3 dimensi, serta mencipta ulang dunia visual. Nah, oleh karena itu, menurut Gardner, sebagaimana dikutip oleh Thomas Armstrong pada tahun 2002, inti dari kecerdasan ini adalah kepekaan mempersepsi atau merasakan dunia spasial visual secara akurat dan mentransformasikan persepsi awal seseorang. Lalu yang selanjutnya yaitu kecerdasan musikal. Anak dengan kecerdasan musikal mudah mengenali dan mengingat nada-nada. Ia juga dapat mentransformasikan kata-kata menjadi sebuah lagu dan menciptakan berbagai permainan musik. Nah, anak yang memiliki kecerdasan musikal ini pintar melantunkan bait lagu dengan baik dan benar, menggunakan kosakata musikal dan peka terhadap ritme, ketukan, melodi, atau warna suara dalam sebuah potongan komposisi musik. Nah, kecerdasan musikal ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir atau mencerna musik, untuk mampu menyimak pola-pola, mengenalinya, dan mungkin mengubah komposisi atau memanipulasinya. Apabila seorang anak tumbuh dan dididik, teman-teman, apakah suara saya terdengar? Barusan putus. Terdengar. Iya, barusan terputus sedikit. Sebentar. Maaf ya, jaringan. Dilanjutkan ya. Apabila seorang anak tumbuh dan dididik dalam sebuah budaya yang mengagungkan keterampilan atau kemampuan musik, besar kemungkinan potensi musik anak terasah dan berkembang. Nah, dengan pemahaman teori Gardner, maka kecerdasan itu tidak hanya dipengaruhi oleh sesuatu yang dibawa sejak lahir, namun kecerdasan ini pun dapat diasah karena seringkali anak-anak dengan kecerdasan musikal ini sangat menonjol dan dinilai pendidik dan orang tua itu sebagai anak yang diberi karunia atau kelebihan sejak lahir. Nah, sedangkan bakat ini membutuhkan latihan serta stimulasi. Namun perlu disadari juga bahwa talenta atau bakat anak ini tidak ada artinya tanpa stimulasi seperti itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hanif. Kepada Hanif dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan kembali mengenai kecerdasan majemuk ya, yaitu kecerdasan kinestetik. Nah, kecerdasan kinestetik badani atau tubuh ini ya, menurut Tony Buzan sebagaimana dikutip oleh Agus Effendi pada tahun 2005, merupakan kemampuan untuk memahami, mencintai, dan memelihara tubuh dan membuatnya berfungsi seefisien mungkin bagi orang yang bersangkutan. Anak yang memiliki kecerdasan kinestetik badani ini, menurut Thomas Armstrong, biasanya berprestasi dalam olahraga kompetitif di sekolah atau di lingkungan pemukiman. Jadi banyak gerak lah, dan bergerak-gerak ketika sedang duduk gitu, terlibat dalam kegiatan fisik ya, lomba-lomba fisik seperti berenang, bersepeda, atau bermain skateboard ya, gitu. Nah, dalam bukunya Multiple Intelligence, Gardner pada tahun 2003 ini mengungkapkan sebuah ilustrasi. Dari ilustrasi tersebut dapat dipahami bahwa orang yang memiliki kecerdasan kinestetik badani itu mampu memahami sesuatu yang berkaitan dengan gerakan badan sebelum dia memperoleh latihan formal. Bisa melakukan gerakan dengan tepat hanya dengan latihan yang relatif singkat gitu. Selanjutnya ada, tolong selanjutnya. Terima kasih. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal menurut Gardner sebagaimana dikutip oleh Paul Suparno tahun 2008 adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain.
ya kepekaan akan ekspresi wajah, suara, serta isyarat orang lain. Selain kemampuan memahami dan memikirkan perasaan, temperamen, suasana hati, maksud, dan keinginan orang lain, kecerdasan interpersonal ini menurut Mailwin pada tahun 2008 juga menyangkut kemampuan untuk memberikan tanggapan secara layak terhadap kondisi orang lain. Nah, melalui kecerdasan ini pula, seseorang mampu mengamati perubahan kecil yang terjadi pada suasana hati, perilaku, motivasi, dan perhatian orang lain. Nah, orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang baik, ya, menurut Paul Suparno pada tahun 2008 biasanya sangat mudah bekerja sama gitu dan berkomunikasi dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain bagi mereka yang mempunyai kecerdasan ini sangat menyenangkan dan sepertinya keluar begitu saja secara otomatis gitu. Mereka dengan mudah mengenali dan membedakan perasaan serta apa yang dialami teman bahkan orang lain gitu. Bahkan mereka juga mudah menunjukkan sikap empati terhadap orang lain yang sedang mengalami masalah. Selanjutnya ada kecerdasan naturalis ya teman. Menurut Howard Gardner sebagaimana dikutip oleh Paul Suparno pada tahun 2008, kemampuan seseorang untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik dapat membuat distingsi konsekuensial lain dalam alam natural. Kemampuan untuk memahami dan menikmati alam seakan disebut secara produktif dalam bertani, berburu, dan mengembangkan pengetahuan alam lainnya. Nah, menurut Howard Gardner, itu kecerdasan naturalis tidak hanya bisa berkembang pada orang-orang yang dekat pada flora dan fauna saja, namun orang yang jauh dari flora dan fauna seperti orang-orang yang hidup di kota ya, juga bisa mengembangkan kecerdasan naturalisnya. Karena kecerdasan naturalis itu tidak hanya sekadar kemampuan untuk memahami flora dan fauna saja, melainkan bisa berupa kemampuan untuk membedakan ya jenis benda-benda yang ada di kota seperti atau jenis-jenis mobil gitu. Orang yang memiliki kecerdasan naturalis yang tinggi, menurut Paul Suparno, itu mampu hidup di luar rumah, dapat berteman dan berhubungan baik dengan alam, mudah membuat identifikasi dan klasifikasi tanaman dan binatang. Nah, orang ini mempunyai kemampuan untuk mengenal sifat dan tingkah laku binatang, mencintai lingkungan dan tidak suka merusak lingkungan hidup. Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Mari kita saya kembalikan kepada moderator ya. Baik, terima kasih kepada Hanif yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Septi. Kepada Septi saya persilakan.
Terima kasih kepada Sakti yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu sesi diskusi kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengacungkan tangannya. 1, 2, 3. Kepada Nur Azijah, dipersilakan. Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya, bagaimana kecerdasan linguistik berinteraksi dengan kecerdasan lain seperti kecerdasan interpersonal atau kecerdasan logis matematis dalam proses komunikasi dan pemecahan masalah. Sekian. Baik, terima kasih kepada Nur Azijah. Selanjutnya Hana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya mengenai menurut kalian gitu ya, saya bertanya sesuai pandangan kalian, apa indikator terbaik jadi untuk mengukur kecerdasan seseorang dan berikan alasannya. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Amalia, dipersilahkan. Izin bertanya, seberapa berpengaruh inteligensi terhadap kecerdasan seseorang dan bagaimana cara mengenali dan mengetahui bakat yang ada pada diri seseorang, serta apakah kecerdasan tersebut dapat menjadi acuan untuk memilih suatu profesi? Apabila iya ataupun tidak, tolong dikemukakan alasannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Hana dan Amalia dan juga Nur Azijah yang telah mengajukan pertanyaannya. Saya meminta izin untuk berdiskusi sebentar. Terima kasih. Medita sama Yosri, teman-teman. Jadi suara safety itu tidak terdengar karena safety yang melakukan recordnya. Jadi akan diadakan pengulangan penyampaian materi hanya bagian safety-nya saja ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya ya. Sambil kita menunggu mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanannya. Silakan duduk kembali sambil makan atau minum, terserah ya. Silakan. Maaf ya teman-teman. Operator itunya slide-nya tidak di. Siap. Sebentar. Bagian mana? Ranah psikomotorik dulu. Sebentar kok teman-teman. Ya. Sambil menunggu. Nah, selanjutnya ada langsung. Terima kasih kepada moderator karena telah mempersilakan saya. Saya akan kembali menjelaskan yang selanjutnya adalah ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik ini tercetus oleh pemikiran Simpson pada tahun 1966. Yang menyatakan bahwa kemampuan psikomotorik ini berkaitan dengan fisik, koordinasi, dan penggunaan bidang keterampilan motorik yang harus dilatih secara terus-menerus dan diukur dari segi kecepatan, presisi, jarak, prosedur, atau teknik dalam eksekusinya. Nah, Simpson membagi ranah psikomotorik ini menjadi 7 aktivitas. Yang pertama ada persepsi, yang kedua kesiapan, yang ketiga meniru, yang keempat membiasakan, yang kelima mahir, yang keenam alami, dan yang terakhir orisinal. Nah, adapun tokoh lain yaitu Depp pada tahun 1967 mengumpulkan mengenai 5 tingkatan dalam ranah psikomotorik. Yang pertama ada meniru, yang kedua memanipulasi, yang ketiga ada presisi, yang keempat ada artikulasi, dan yang terakhir ada naturalisasi. Nah, kategori-kategori di atas yang diungkapkan oleh Simpson dan Depp ini digunakan untuk mengukur kegiatan pembelajaran yang melibatkan fisik, motorik, dan kinestetik. Contohnya seperti olahraga, seni musik, seni rupa, seni tari, dan drama. Nah, Simpson dan Depp merumuskan jika kemampuan psikomotorik ini lebih pada kemampuan yang bersifat konkret. Namun, apabila
dicermati, tidak menutup kemungkinan ada beberapa kemampuan psikomotorik yang bersifat abstrak. Contohnya seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang dalam bidang bahasa, sosial, agama, atau kegiatan-kegiatan lain yang memang kurang melibatkan fisik, motorik, dan kinestetik, serta lebih banyak melibatkan abstraksi, inovasi, dan kreativitas. Nah, adapun implementasi dari implementasi ranah psikomotorik dalam pendidikan adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami teori-teori yang sifatnya abstrak, tapi peserta didik juga harus mampu menerapkan teori tersebut. Misalnya, seseorang yang mempelajari teori mengenai pembacaan puisi harus mampu membacakan puisi secara langsung. Nah, adapun menurut Pohan mengemukakan mengenai kategori yang termasuk dalam ranah psikomotorik. Yang pertama ada meniru. Meniru ini kemampuan untuk melakukan sesuatu yang telah dicontohkan. Contoh kata kerja operasionalnya seperti mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada memanipulasi. Nah, memanipulasi ini kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari tindakan tersebut. Contoh kata kerja dari memanipulasi ini seperti merancang, memilah, melatih, memperbaiki, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada pengalamiahan. Nah, pengalamiahan ini tindakan yang diajarkan ini dijadikan sebagai kebiasaan. Contoh kata kerja operasionalnya seperti mengalihkan, menggantikan, memutar, mengirim, memindahkan, dan lainnya. Yang terakhir ada artikulasi. Nah, artikulasi ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan melakukan suatu tindakan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretif. Contoh kata kerja operasionalnya seperti memulai, menyetir, menjeniskan, menempel, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ranah psikomotorik. Selanjutnya, operator ke majemuk, kecerdasan majemuk. Yang selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal menurut Paul Suparno pada tahun 2008 adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri itu. Nah, pengenalan diri itu disebut juga dengan pengenalan diri sejati. Nah, menurut James Masterson, sebagaimana dikutip dalam Thomas Armstrong, mempunyai sejumlah komponen mengenai diri yang sejati itu. Yang pertama ada kemampuan untuk mengalami berbagai perasaan secara mendalam dengan gairah, semangat, dan spontanitas. Lalu yang kedua ada kemampuan bersikap tegas. Lalu yang ketiga ada pengakuan terhadap harga diri. Yang keempat ada kemampuan untuk meredakan perasaan sakit pada diri sendiri. Yang kelima ada mempunyai segala sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan niat dalam pekerjaan maupun relasi. Yang keenam ada kemampuan untuk berekreasi dan berhubungan secara dekat. Dan yang terakhir ada kemampuan untuk menyendiri. Nah, adapun kemampuan-kemampuan lainnya seperti kemampuan berefleksi diri, kemampuan akan kesadaran akan pendapat dan gagasannya, lalu ada kemampuan untuk mengambil keputusan, lalu ada kemampuan untuk mengatur perasaan dan emosi. Nah, biasanya kecerdasan intrapersonal ini dimiliki oleh orang-orang introvert. Kecerdasan intrapersonal juga sangat berkaitan dengan kecerdasan emosional. Adapun mode-mode dari kecerdasan emosional ini seperti mengenal emosi seseorang, mengelola emosi, memotivasi diri, lalu mampu menangani hubungan. Nah, untuk mengembangkan potensi intrapersonal, nah para pendidik ini dapat memberikan rangsangan dengan cara menciptakan citra positif, menciptakan suasana yang mendukung pengembangan intrapersonal, lalu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menuangkan perasaannya seperti pada buku harian, lalu adanya diskusi mengenai kelemahan, kelebihan, dan minat dari peserta didik. Selanjutnya, operator. Selanjutnya adalah yang terakhir,
dari kecerdasan majemuk, yaitu kecerdasan eksistensial. Nah, kecerdasan eksistensial ini kemampuan menempatkan diri dalam hubungan dengan jangkauan kosmos yang tidak yang terjauh gitu, dan kemampuan lain yang terkait dalam menempatkan diri dalam hubungan dengan berbagai aspek eksistensial. Contohnya seperti mengenai makna hidup, hakikat hidup, lalu arti kematian, lalu aspek psikologis, pengalaman cinta, dan lain sebagainya. Adapun kecerdasan eksistensial menurut Gardner yang dikutip oleh Thomas Armstrong, yaitu pada dasarnya merupakan minat pada masalah-masalah pokok kehidupan. Nah, anak-anak cenderung memiliki kecerdasan eksistensial ini cenderung lebih banyak bertanya mengenai hal yang sulit dijawab atau tidak terpikirkan. Contohnya seperti apa yang terjadi setelah manusia meninggal, lalu mengapa orang-orang menjadi jahat, dan lain sebagainya. Nah, adapun kriteria yang dipenuhi oleh kecerdasan ini antara lain nilai kultural, sejarah perkembangan, sistem simbol, individu luar biasa atau SAPAN, lalu kajian psikometrik, plausibilitas, evolusioner, dan penelitian otak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kembali. Saya kembalikan pada moderator. Boleh dicek dulu Septi barangkali sudah terekod atau belum. Oh iya, sebentar ya. Akan saya jawab pertanyaannya, yaitu bagaimana kecerdasan linguistik berinteraksi dengan kecerdasan lain seperti kecerdasan interpersonal atau kecerdasan logis matematis dalam proses komunikasi dan pemecahan masalah. Sebentar. Jawabannya yaitu kecerdasan linguistik dan kecerdasan interpersonal. Hubungan antara kecerdasan linguistik dan kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan linguistik memiliki kemampuan untuk berbicara, menulis, dan memahami bahasa. Sementara kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dalam proses komunikasi, kecerdasan linguistik memiliki peranan penting dalam memahami dan menggunakan bahasa yang benar. Sementara kecerdasan interpersonal memiliki peranan penting dalam memahami emosi dan perilaku orang lain yang membantu menghubungkan dan menjamin efektivitas dari komunikasi. Lalu hubungan kecerdasan linguistik dan kecerdasan logis matematis adalah kecerdasan linguistik memiliki kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa. Sementara kecerdasan logis matematis adalah kemampuan untuk berpikir secara logis dan memahami konsep matematis. Dalam proses pemecahan masalah, kecerdasan linguistik memiliki peranan penting dalam memahami dan menggunakan bahasa yang benar. Sementara kecerdasan logis matematis memiliki peranan penting dalam memecahkan masalah yang dihadapi dan menganalisis data dan informasi yang diperlukan. Sekian jawaban dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Atau sudah cukup? Cukup sepertinya. Nur Adijah, cukup nggak Nur Adijah? Cukup. Thank you. Terima kasih. Mantap. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Hana akan dijawab oleh Hanif. Kepada Hanif, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Untuk pertanyaan Hana ya, apa indikator terbaik? Apa sih ini? Dalam menentukan ini untuk mengukur kecerdasan ya, dan apa alasannya? Menurut kelompok kami, tapi ini juga dari hasil diskusi dalam mencari sumber-sumber ya Hana, indikator terbaik untuk mengukur kecerdasan seseorang itu menggunakan berbagai kriteria dan metode.
yang disesuaikan dengan tipe kecerdasan yang dimiliki individu. Nah, Gartner itu telah menjelaskan bahwa ada beberapa tipe kecerdasan ya yang tadi sudah kita jelaskan tentang kecerdasan musikal, interpersonal, naturalis seperti itu. Nah, untuk mengukur kecerdasan lebih baik menggunakan beberapa metode pengukuran yang disesuaikan dengan tipe kecerdasan yang dimiliki individu tersebut gitu. Jadi ada beberapa metode, contoh metode pengukuran ya yang dapat digunakan, yaitu ada tes pikiran lateral. Nah, metode ini adalah metode pengukuran menyediakan soal yang membutuhkan pikiran kreatif dan inovatif gitu. Lalu selanjutnya ada tes pengertian. Ini seperti metode pengukuran yang mengukur pengertian individu terhadap satu teori atau konsep begitu. Lalu ada tes pemecahan masalah, yaitu metode pengukuran yang mengukur kemampuan individu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada tes pengenalan. Ini metode pengukuran yang mengukur kemampuan individu dalam mengenal dan mengidentifikasi objek suatu konsep atau suatu teori gitu. Lalu ada tes analisis. Ini metode pengukuran yang mengukur kemampuan individu dalam menganalisis suatu situasi, suatu teori atau suatu konsep lah. Nah, untuk alasannya ya karena kecerdasan itu kompleks ya teman-teman, terdiri dari beberapa tadi ada metode pengukuran yang dapat menyediakan semua informasi begitu, menggunakan berbagai metode pengukuran yang disesuaikan dengan tipe kecerdasan yang dimiliki individu dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif gitu tentang kecerdasan seseorang. Begitu Hana. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hanif yang sudah menjawab pertanyaan dari Hana. Dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Atau sudah cukup? Hana, apakah sudah cukup? Cukup. Baik, pertanyaan terakhir dari Amalia akan dijawab oleh Yosri. Kepada Yosri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amalia, yaitu seberapa berpengaruh intelijensi terhadap kecerdasan seseorang, dan bagaimana cara mengenali dan mengetahui bakat yang ada pada diri seseorang, dan apakah kecerdasan tersebut dapat menjadi acuan untuk memilih suatu profesi, apabila iya ataupun tidak kemukakan alasannya. Nah, intelijensi itu merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kecerdasan seorang, dan juga merupakan kemampuan yang mendukung berpikir, memecahkan masalah, dan menyusun informasi. Namun, kecerdasan tidak hanya terbatas pada intelijensi saja, tetapi terdiri dari berbagai faktor lain seperti pengalaman, keterampilan, dan pendidikan. Nah, untuk mengetahui bakat yang ada pada diri seseorang, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti pengujian. Pengujian adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui bakat yang ada pada diri seseorang. Nah, pengujian ini dapat berupa pengujian akademik, keterampilan, maupun pengujian kreativitas. Nah, lalu yang selanjutnya ada cara pendidikan. Dengan pendidikan, membantu seseorang untuk mengenali bakat yang ada pada diri mereka. Nah, pendidikan yang baik dapat membantu seseorang untuk mengetahui lebih banyak tentang diri mereka dan dapat membantu mereka untuk menemukan bakat masing-masing. Lalu yang selanjutnya ada pengalaman. Pengalaman yang diperoleh dalam hidup sehari-hari juga dapat membantu seseorang untuk mengetahui bakat yang ada pada diri mereka. Nah, pengalaman juga diperoleh dapat membantu seseorang untuk mengetahui apa yang mereka suka dan apa yang mereka katakan baik dalam melakukannya. Nah, menurut kelompok kami,
kecerdasan itu tidak selalu merupakan acuan untuk memilih suatu profesi, tetapi kecerdasan hanya merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih suatu profesi. Nah, faktor lain yang perlu dipertimbangkan antara lain seperti pengalaman, keterampilan, dan minat. Lalu dalam memilih suatu profesi, penting untuk mengetahui diri sendiri dan mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat kita lakukan. Nah, kita juga perlu mengetahui apa yang kita suka dan apa yang kita tidak sukai. Selain itu, kita juga perlu mengetahui apa yang dapat membuat kita senang dan apa yang dapat membuat kita tidak senang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yosri yang sudah menjawab pertanyaan dari Amalia. Dari teman-teman, ada yang ingin menambahkan? Atau sudah cukup? Amalia, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baiklah. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai materi mengenai kecerdasan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkontribusi, bertanya, mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.